Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kali ini kelompok 7 dari mata kuliah Psikologi Sosial Terapan akan membahas tentang komunikasi dan media, informasi hoax, tentang mengapa sih hoax itu mudah tersebar. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai pembahasan materi pada hari ini, kita mau perkenalan dulu nih sama anggota kelompok yang ada di sini. Yang pertama ada Anggraini Dena Putri, yang kedua Audilia Alifa Arta Putri, yang ketiga Atia Lauda, keempat Nanda Nabila, dan yang terakhir Ayu Dewi Lestari. Nah, jadi salah satu kejahatan yang dapat dilakukan secara online adalah penyebaran berita bohong atau bisa kita sebut juga dengan hoax. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, bisa juga untuk menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun, untuk menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Belakangan ini kita juga sering kan menemui berita-berita hoax yang bahkan belakangan juga kita tidak bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana yang berita yang real. Untuk itu, kita sebagai pengguna media sosial yang aktif, terutama di era modern sekarang ini, apalagi kan di era pandemi seperti ini banyak kabar-kabar simpang siur yang kita nggak tahu kebenarannya. Untuk itu, kita harus cermat, teliti, dan juga harus pandai-pandai memilah berita mana yang real dan mana yang hoax. Kalian tahu gak sih, di dalam KBBI itu ternyata juga disebut loh hoax itu. Hoax itu artinya berita bohong. Hoax juga merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya di media sosial dan blog. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruri Rosmalinda dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2017, penyebab munculnya hoax adalah karena beberapa faktor, di antaranya kalian bisa simak setelah ini. Yang pertama, kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah. Dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi. Lewat smartphone itu, kalian bisa mengakses apapun yang kalian butuhkan dan apapun yang kalian ingin cari. Nah, jadi ketika smartphone itu kalian mengakses apapun yang ingin kalian dapatkan, kan banyak berita yang tersebar. Dan di saat itu juga banyak informasi yang simpang siur. Benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Makanya, kita juga harus bisa pandai-pandai mencari informasi, oke? Kemudian informasi yang kedua adalah masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi atau berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan share informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, banyak kan di antara kita yang belakangan ini mendapat broadcast pesan baik di WA, Instagram, dan platform digital lainnya yang mengatasnamakan institusi pemerintah atau mengatasnamakan institusi kesehatan yang bahkan mereka belum tentu pasti mengeluarkan berita-berita tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat membaca sehingga ada kecenderungan untuk membahas berita tidak berdasarkan data akurat dan hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas. Nah, jadi di poin yang ketiga, kalian bisa simpulkan kan, kalau jangan hanya menyaring informasi berdasarkan sumber yang tidak jelas. Kan banyak tuh kita menerima informasi, tapi ketika kita ditanya sumbernya, malah menjawab, kan katanya. Nah, katanya itu yang belum pasti. Jadi sebagai pengguna media sosial yang cermat, kita juga harus bisa menyaring dan memilah mana informasi yang real dan mana informasi yang hoax. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada akhirnya, kita yang memiliki gadget masing-masing ini harus juga bisa mengendalikan dan mengetahui mana berita yang real, mana yang berita hoax. Dan berita hoax ketika kita sudah tahu bahwa itu hoax, ya jangan disebarluaskan lagi, agar tidak banyak masyarakat yang merasa terugikan atas tersebarnya hoax itu. Kemudian, jadilah pengguna media sosial yang bijak dan tidak langsung men-share informasi ketika kita mendapatkannya. Alangkah baiknya kita tanyakan kepada pihak berwajib atau kita tanyakan kepada orang-orang pakar di bidang tersebut
agar kita dapat mengetahui informasi kebenarannya dan tidak tergiur oleh informasi yang simpang siur beredar di masyarakat. Nah, teman-teman, kita udah di akhir pertemuan nih. Jadi gimana? Udah jelas belum? Kalau belum jelas, materi yang mana nih yang belum jelas? Nanti bisa ditanyakan ya. Atau boleh kita buka sesi diskusi nih. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak penjelasan dari kita. Semoga penjelasan dari kita bisa bermanfaat buat kalian karena kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi ada baiknya kita saling mengingatkan satu sama lain kalau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Bye.